everybody, agak kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kasus kejahatan yang menggunakan tangisan bayi sebagai umpan untuk mencelakai seorang wanita. Penelitian menunjukkan bahwa suara tangisan bayi dapat memicu emosi yang kuat, terutama pada wanita dengan naluri keibuan. Cerita mengikuti seorang wanita yang diteror oleh sekelompok psikopat bernama The Gentleman yang sering menggunakan tangisan bayi untuk menipu para korbannya. Akankah wanita ini bisa menyelamatkan diri atau justru malah menjadi tahanan dari psikopat tersebut? Tanpa berlama-lama, karena saya juga harus segera menjemput adik saya di sekolah, jadi inilah dia. Film berfokus pada seorang wanita bernama Charlie. Malam itu, saat Charlie sedang meneguk miras sambil teleponan dengan ibunya, ia mendengar suara kresek-kresek di depan rumah. Well, I'm gonna let you go. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan, mungkin hanya suara kucing atau apalah, Charlie kemudian memutuskan untuk menonton film di Anak Tanbu sambil ditemani oleh sebotol miras. Namun ia kembali mendengar suara, tapi kali ini terdengar suara seperti tangisan bayi, dan ketika Charlie memeriksanya, scene kemudian berpindah setelah beberapa bulan berlalu. Charlie sekarang tinggal di lingkungan yang sepi penduduk dan ternyata dia bekerja sebagai seorang relawan yang bertugas membantu orang-orang menjadi tempat curhat, keluh kesah, dan seseorang yang terjebak dalam keputusasaan. Suatu hari, Charlie menerima panggilan mengejutkan dari seorang remaja SMA yang katanya menyesali perbuatan hamil di luar nikah. Dalam keputusasaan, remaja SMA itu mengatakan berniat akan bunuh diri karena merasa takut jika orang tuanya mengetahui kehamilannya. Charlie pun mencoba mencegah tindakan bundir tersebut dan bahkan dia bersedia mengirim uang untuk memastikan tes kehamilan remaja itu. Namun panggilan itu tiba-tiba terputus sehingga Charlie merasa gagal menyelamatkan nyawa remaja tersebut. Positive. I had premarital sex. That's fine. I'm a baby. That's- I don't have a choice. Hey, just I have to go. Productive. gardening. Rupanya Charlie sedang menjalani pemulihan dari trauma setelah mengalami kejadian pemerkosaan di masa lalu. Kejadian itu yang terjadi di scene awal tadi kini menghasilkan kehamilan yang sangat membebani bagi Charlie. Meskipun upaya untuk menemukan pelaku yang disiarkan di berita, Charlie ragu karena memori suara pelaku tersebut telah terukir dalam ingatannya. Meskipun sudah melakukan berbagai aktivitas seperti berkebun dan yoga dalam upaya melupakan, namun trauma tersebut tetap menghantui Charlie, bahkan seringkali dalam bentuk halusinasi sosok misterius yang melukai dirinya waktu itu. I'll never forget him whispering into my ear before he... See when you look to a stewardess during turbulence? inspired by a technique of luring women from their homes with the... Charlie pun mencari informasi tentang kejahatan yang memanfaatkan suara tangisan bayi sebagai umpan. Ia menemukan istilah The Gentleman, sebuah kelompok yang menipu wanita dengan suara tangisan bayi untuk melakukan pemerkosaan dengan tujuan memperoleh keturunan tanpa ikatan pernikahan. Dan lagi-lagi Charlie kembali mendengar suara aneh itu. Down to
Merasa tertekan, Charlie pun menghubungi psikiaternya untuk mendiskusikan halusinasi yang semakin memperburuk traumanya. Dalam hal ini, kita dibuat seolah-olah melihat sosok yang ada dalam pikiran Charlie, dan Charlie sangat berharap kalau sosok itu benar-benar nyata agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidaklah gila. Di masa pemulihan, Charlie mendapatkan dukungan penuh dari ibu dan ayahnya untuk mengatasi trauma tragis yang dialaminya, dan suatu ketika Charlie mendengar rekaman suara ibunya. Come to you. Just let us know. Hey, sweetheart. Tak lama setelah itu, ia menerima paket misterius berisi mainan anak-anak, entah dari siapa, tapi yang pasti wanita ini sudah sering menerima paket yang serupa, hingga Charlie menerima panggilan telepon dari seorang pria berotak mesum. What are you wearing? Pajamas. I like the sound of your voice. Malam harinya, Charlie kembali menerima paket yang entah apa isinya. Psikiaternya kemudian menelpon dan menyarankan Charlie untuk menonton video edukasi yang telah dikirimkan. Lalu saat Charlie sedang membuang sampah, sosok misterius itu nongol kembali. Namun kita tidak bisa memastikan apakah sosok itu nyata atau hanya ada dalam pikiran Charlie. And call the police. All of this is to their birth. One brave survivor says, Gifts? Dari video tersebut, Charlie menemukan informasi penting bahwa kelompok yang dikenal sebagai The Gentleman akan mengirimkan paket berisi mainan anak-anak kepada para korban menjelang persalinan. Ini berarti bahwa orang yang memperkaos Charlie waktu itu selama ini masih berkeliaran dan menunggu saat persalinan tiba. Baby, don't you cry, mama gonna Hingga Charlie kembali mendengar suara aneh itu lagi, dan untuk memastikan apakah dia masih halu atau tidak, ia kemudian menghubungi psikiaternya, dan ternyata orang itu juga mendengar yang serupa. Psikiater itu mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan itu hanyalah suara kucing. I guess I do feel a little bit silly now. it is not him. Charlie pun kemudian menenangkan diri dengan sebotol miras. Di saat lagi enak-enak meneguk minuman haram itu, si penelpon mesum kembali menghubungi Charlie. Bahkan si penelpon mesum itu tahu kondisi dan apa yang sedang Charlie lakukan sekarang. Could you be doing that? How do you know it's not just coffee? My condition? Merasa terus diganggu, Charlie kemudian meminta layanan bantuan dari tempat ia bekerja. Namun sayangnya tidak ada jawaban pasti. Orang itu hanya mengatakan, ya itu adalah resiko pekerjaan. Masih ingat dengan remaja SMA yang hamil di luar nikah itu, yang rupanya dia tidak jadi bundir karena memikirkan perkataan Charlie waktu itu, bahwa dengan bundir tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya meninggalkan kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Bahkan Charlie menceritakan trauma dan kesedihan yang selalu ia alami. Agar remaja itu tidak menganggap dirinya sendirian, masih banyak wanita yang punya masalah hidup yang lebih berat lagi. Attacked me. Gentleman, they're calling him. I thought I had problems. We'll be okay. Thanks, Charlie. Saat Charlie sedang tertidur, lagi-lagi ia diganggu oleh suara tangisan bayi, dan dengan hati-hati Charlie mengambil senjata dan mencari sosok misterius tersebut. Tapi sayangnya, Why don't you show yourself? Huh? ya, tiba-tiba senjata itu menghilang, dan bukan hanya itu, semua benda yang bisa digunakan sebagai senjata juga ikut menghilang. Apalagi ketika ia mendengar lagu anak-anak yang membuat Charlie semakin yakin bahwa orang yang memperkaosnya waktu itu ada di rumahnya sekarang. Dan bahkan sandi pintunya saja sudah diganti, pokoknya semua akses Charlie untuk bertahan hidup telah tertutup, is gone, menghilang.
hingga ia menemukan senjata cadangan yang selama ini ia sembunyikan. What are you wearing? Ya, sosok itu benar-benar nyata di rumah Charlie. Wanita ini pun terus mengotak-atik sandi pintunya, namun hasilnya nihil. Satu-satunya pilihan Charlie sekarang adalah lari dan bersembunyi. Charlie sebenarnya sempat berpikir untuk melompat keluar dari pagar, tapi karena memikirkan kondisi kandungannya, ia mengurungkan niatnya. Apalagi ia terus kesakitan, yang sepertinya Charlie akan segera melahirkan. Tapi Charlie kemudian mencoba memanas-manasi laki-laki bertopeng itu sambil menahan kesakitannya, dan saya perkirakan bahwa 10 atau 20 menit lagi, Charlie pun akan segera melahirkan. Come out wherever you are. Babies aren't born that quick. Di sini sebenarnya Charlie berhasil mengelabui laki-laki bertopeng itu, namun sialnya ternyata senjata yang Charlie pegang tak berpeluru. Alhasil, dia yang malah tertangkap dan disandra hingga persalinan tiba. Hush, little baby, don't you cry, don't sing, mama gonna whip your Lullabies. They're meant to soothe. don't get it. Hush, little baby, How about I clean that up? don't sing. Entah laki-laki bertopeng itu memang peduli atau pura-pura peduli dengan Charlie karena dia mau-mau saja membersihkan luka yang ada pada Charlie. Disitulah Charlie kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi. Ia berhasil melepaskan ikatannya dengan serpihan piringan kaset. I have to know. You're about to. When? Stop this! Lalu tiba-tiba Charlie berhasil menusuk laki-laki bertopeng itu dengan gunting yang pernah ia jatuhkan sebelumnya. Detik-detik terakhir Charlie akan membunuh laki-laki itu, tiba-tiba ia menusuk kandungannya sendiri. Until you knew that you failed. Ya, siapa sangka bahwa kehamilan Charlie hanyalah rekayasa. Semua alur cerita yang selama ini kita ikuti, halusinasi inilah itulah, semuanya rekayasa. Itu semua ia lakukan semata-mata untuk menipu dan menjebak laki-laki pemerkaus itu, dan bahkan kandungan yang kita kira isinya adalah janin, rupanya berisi senjata yang sangat-sangat berdemek tinggi. For so long, I wondered who you were. Now I couldn't carry this. Charlie terlihat sangat puas karena telah mendapatkan keadilan dengan cara ia sendiri. Tanpa belas kasihan, Charlie lalu menembak anunya laki-laki itu hingga pada akhirnya adegan terakhir dari film ini yang memperlihatkan bagaimana lega dan senangnya Charlie setelah membunuh laki-laki yang memperkaosnya. Lalu tak lama kemudian, si remaja SMA yang kembali menelpon Charlie dan Charlie pun menjalani kehidupan seperti yang biasa ia lakukan. It's me, Lily. Ending yang sangat memuaskan. Bagaimana Charlie dengan taktik dan kesabarannya bisa membalaskan dendamnya kepada seorang pemerkaus gila. Film ini menyampaikan pesan penting terhadap perlunya wanita untuk menjaga diri mereka sendiri. Cerita ini menggambarkan bagaimana pandangan laki-laki terhadap wanita yang dapat dipengaruhi oleh penampilan fisik yang kadang membuat pikiran mereka kemana-mana. Segitu dulu dari saya dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye-bye.